Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis kenamaan, yaitu Simple Man. Kisah dari Simple Man udah nggak perlu diraguin lagi ya. Terima kasih kepada Simple Man atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat dengar kisah dari Simple Man. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Misteri di rumah keluarga Pak Idris, Buhul Ut. Juli tahun 1998. Rumah itu masih terlihat bagus. Meskipun desainnya terlihat seperti rumah tahun 60-an, tapi temboknya terlihat masih kokoh. Halamannya juga luas, dengan banyak pohon besar tumbuh di sekelilingnya, termasuk satu pohon yang paling mencolok saat melihat rumah itu. Sebuah pohon beringin tua, dengan sulur-sulur menjuntai sampai menyentuh tanah. Pohon itu tumbuh janggal tepat di depan halaman depan rumah, memberikan sensasi berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Lydia yang pertama mengatakannya saat dia sedang duduk di dalam mobil yang sedang melaju mulai memasuki pekarangan rumah. "Ini tempatnya, Pak." Pak Idris, bapak sekaligus kepala rumah tangga yang saat itu berada di bangku sopir, mengangguk pelan. Sudut bibirnya tersenyum sembari memandang bangunan tua yang kelak akan mereka tinggali selama beberapa tahun ke depan, sampai keluarga mereka bisa melewati krisis yang saat itu sedang melanda negeri. Rumah yang baru, hidup yang baru, pikir pria parubaya itu. "Wah, besar juga ya Pak rumahnya," ujar Yusuf ceria, anak kedua di keluarga ini. Mobil kijang hijau tahun 90-an itu pun berhenti tepat di depan rumah. Rombongan keluarga Pak Idris satu persatu mulai keluar dari dalam mobil, jumlahnya 4 orang dengan satu bayi kecil. Pak Idris yang pertama menaiki anak tangga rumah besar itu. Kalau diperhatikan dengan seksama, tampaknya rumah ini dulu dimiliki oleh orang yang sangat kaya. Terlihat dari gaya arsitektur desainnya yang hanya orang-orang berduit saja yang bisa memiliki rumah dengan model seperti ini. Apalagi pada zaman itu, halamannya pun tampak luas dengan satu bangunan besar tinggi dan kokoh tepat di samping rumah yang menjadi daya tarik. Kalau pada zaman itu tak banyak orang yang dapat melakukan hal ini. Mungkin rumah ini bekas rumah pejabat atau pengusaha besar pada zamannya. Namun yang jelas, rumah ini jauh dari pemukiman penduduk desa. Tak ada tetangga lain kecuali hamparan tanah perkebunan tembakau yang luas di sepanjang jalan menuju ke rumah. Apa hal itu terlihat aneh? Tentu saja, tapi Pak Idris tak begitu peduli dengan hal seperti itu. Dari dalam saku pakaian berwarna biru telur asin yang Pak Idris pakai, ia mengambil kunci tembaga berbentuk semanggi yang diberikan oleh orang yang menjual rumah ini padanya. Dengan langkah kaki yakin, Pak Idris kemudian mulai membuka pintu, melihat isi di dalam rumah itu. Suara derit pintu terdengar. Baik Pak Idris, Lydia, Yusuf, dan Khair yang ada dalam pelukan Bu Lydia mulai berjalan masuk ke rumah tua itu. Mereka melihat seisi ruangan yang ada di dalamnya. Aroma debu seketika tercium, menandakan sudah lama rumah itu tak ditinggali. "Ini bekas rumah siapa ya, Mas? Kok besar sekali ya?" Pak Idris awalnya hanya diam saja. Ia lebih tertarik pada banyaknya perabotan yang ditinggalkan di rumah ini. Beberapa perabotan bahkan ditutup menggunakan kain berwarna putih. "Mas, benar kita akan tinggal di sini?"
Benar kamu dapat rumah ini dengan uang sisa tabungan kita. Pak Idris masih diam sebelum akhirnya dia menatap Budia lembut lalu mengangguk pelan. Tak lama beliau akhirnya bicara. Ya, aku dapat rumah ini dengan harga murah. Jadi kita bisa menghemat tabungan. Sisa uangnya bisa dipakai untuk usaha. Mendengar itu, sebenarnya Budia sedikit menaruh curiga dengan jawaban dari Pak Idris karena rasanya tak mungkin kalau rumah sebesar ini bisa didapat dengan harga murah rasanya. Itu hal yang mustahil apalagi di tengah masa sulit seperti ini. Namun, Budia tidak mau mengecilkan perasaan suaminya, sehingga beliau kemudian memilih untuk diam. Dia tidak enak hati kalau harus mengatakan rumah ini terasa berbeda. Seperti ada yang membuat dirinya merasa tidak nyaman saat berada di dalamnya. Termasuk Khair, anak bungsu mereka yang masih bayi. Sejak menginjakkan kaki di rumah ini, Khair tak berhenti menangis, membuat Budia merasa semakin tak nyaman. Semoga saja ini hanya firasat ibu yang tak mau bayi kecilnya kenapa-napa dan rumah ini bukanlah penyebabnya. Lydia yang waktu itu sedang mengamati kain-kain putih yang menutupi perabotan peninggalan penghuni sebelumnya itu kini bertanya kepada Pak Idris. Ini barang-barangnya gimana ya Pak? Mau kita apain? Pak Idris yang saat itu sedang menarik salah satu kain lain yang menutupi sebuah lemari tua dengan cermin menghadap ke arah wajahnya kemudian berkata, ya, kata perantaranya, harga rumah yang dibayar itu sudah termasuk barang yang ada di dalamnya. Terserah kita mau menyimpannya atau membuangnya. Lydia terdiam sejenak mendengar kata-kata Pak Idris. Ia lalu membuka satu kain putih lagi yang ada di tengah bagian ruang tamu. Di sana ia menemukan piano kayu tua yang nampak sudah usang dan dipenuhi dengan debu. Namun dari bagaimana Lydia mencoba menekan tuts piano, tampaknya benda itu masih layak untuk digunakan. Pak, piano ini boleh tetap di sini ya Pak. Pak Idris hanya mengangguk pelan sementara Yusuf berteriak kegirangan dari tempat yang lain saat ia menemukan salah satu kamar yang besar. Sudah lama anak itu menginginkan kamar untuk dirinya sendiri. Kamar itu tepat berada di balik tembok pemisah antara ruang tengah dan lorong rumah. Yusuf berkata, kalau di sanalah nanti dia akan tidur. Ia pun segera memindahkan semua barang-barang miliknya ke dalam sana. Di tengah riangnya Yusuf yang sudah mendapat kamar sendiri, Lydia masih melihat keseluruhan rumah. Rumah ini benar-benar besar dengan langit-langit yang tinggi sehingga terasa sejuk cenderung lembab. Namun tak kenapa di beberapa bagian Lydia cenderung merasa kalau ada yang mengawasinya. Selain kamar Yusuf, Lydia menemukan dua kamar lain yang berada di bagian depan dan satu lagi berada di bagian paling ujung lorong. Anehnya, tak kenapa koridor antara kamar Yusuf dan kamar kedua terlihat cukup panjang, tapi saat itu Lydia sedang tak mau memikirkan kejanggalan itu. Lydia terus berjalan menyusuri lorong. Kemudian dia menemukan bagian dapur dan kamar mandi yang sengaja dipisahkan antara bilik toilet dan bilik untuk mandi. Lydia tidak mengerti kenapa dua ruangan yang sama dipisahkan oleh sekat tembok seperti itu, hal yang tidak umum pada tahun 1990-an. Lalu, di bagian paling ujung rumah ini, Lydia bisa menemukan halaman belakang yang sayangnya saat itu dipenuhi semak belukar dengan pohon-pohon jambu biji yang tampak sudah tidak terawat. Selain hal itu, tak ada lagi yang bisa dilihat dari rumah tua ini. Di hari yang panas itu, menjadi pengenalan singkat antara keluarga Pak Idris dengan rumah baru yang akan mereka tempati. Tampaknya mereka akan merasa nyaman dengan rumah ini. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan, kecuali Khair, si bayi kecil yang masih saja menangis semakin keras. Kini di rumah baru inilah sekarang keluarga Idris menggantungkan hidupnya. Karena tak ada lagi uang atau tabungan yang banyak, Pak Idris sudah menentukan pilihannya sembari berharap ia bisa membangun ulang ekonomi keluarganya yang saat itu sedang dalam kondisi jatuh-jatuhnya. Di tengah sore yang tenang itu,
Pak Idris kemudian duduk menikmati suasana rumah barunya sembari menyeruput kopi bersama Budia yang berhasil menenangkan Khair. Setelah seharian bayi itu menangis tanpa tahu penyebabnya, mereka duduk berdampingan di kursi teras. Sesekali mereka berdua mengamati Lydia dan Yusuf yang sedang bermain di atas rumput halaman tak jauh dari pohon beringin tua. Di sanalah baik Pak Idris maupun Budia merasa janggal dengan kehadiran pohon itu, seolah memberi kemuraman untuk rumah ini. Di sela waktu yang terus berjalan, Budia masih tampak penasaran bagaimana Pak Idris bisa mendapat rumah ini dengan harga semurah itu. Pak Idris sendiri tidak tahu pasti alasannya, karena yang ia temui saat akad beli rumah ini adalah maklar yang ditunjuk resmi oleh sang pemilik. Dia menjanjikan kalau rumah ini dijual dengan harga di bawah pasaran karena pemiliknya sudah ingin melepas kepemilikan setelah 5 tahun tak kunjung laku karena letak geografisnya. Pak Idris pun sudah memeriksa riwayat rumah ini dan dia tak menemukan ada yang aneh dengan rumah ini. Jadi, waktu pertama kali dia melihat tawaran itu, dia yakin kalau rumah ini adalah rumah yang dia cari. Inti pembicaraan yang ingin Pak Idris sampaikan kepada istrinya adalah dia membeli rumah ini dengan sah dan juga legal, surat-surat pun semuanya asli. Hanya saja Pak Idris terdiam sejenak. Ia menatap ke wajah istrinya. Ia tidak mengerti kenapa rumah ini berada jauh di dalam seperti ini dan jauh dari pemukiman warga desa, seolah rumah ini sengaja dibuat terasing sendiri. Namun Pak Idris tak mau ambil pusing, tapi Budia meyakini kalau pasti ada penjelasannya. Sore itu pun sudah berganti menjadi malam. Saat itu, Lydia sedang berdiri di pekarangan rumah sembari membawa lampu Petromax di tangannya. Gadis itu akan menggantung lampu itu di tiang rumah sebagai penerangan. Namun, entah kenapa dirinya baru menyadari kalau lingkungan rumah ini ternyata jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Ada perasaan aneh saat berdiri di tengah kesunyian dan keheningan yang mencekam seperti ini. Beberapa kali bahkan Lydia melihat ke sudut-sudut gelap pepohonan yang membuatnya bergidik ngeri. Cepat-cepat Lydia segera menggantung lampu Petromax itu. Saat ia menaruh setitik cahaya di teras rumah, mendadak perasaan aneh itu muncul kembali. Gadis itu semakin merasa tidak nyaman. Ia menoleh mencari sesuatu yang membuat dirinya merasa takut. Ia menatap ke sana kemari, namun tak mendapati apapun sampai pandangan matanya berhenti ke arah sebuah pohon beringin tua yang berada tepat di halaman rumah. Entah kenapa, sejenak ia seperti melihat sesuatu yang sedang berdiri di sana, sesuatu yang terlihat seperti siluet manusia. Hanya saja, cara dia berdiri tampak aneh. Dengan pakaian yang terlihat ganjil, membuat gadis itu tidak bisa berhenti menatap. Ya, Lydia bisa melihat pakaian yang sosok itu kenakan seperti pakaian pada zaman tentara pada masa penjajahan. Lydia masih merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat, lalu berjalan selangkah sembari memicingkan mata, berharap ia tak salah dalam melihat figur itu yang kini seolah-olah menatap lurus ke tempatnya. Tapi aneh, figur itu semakin lama terlihat semakin jelas. Lydia bisa melihat topi 3 sisi di atas kepalanya. Sebelum Lydia merasa semakin tidak nyaman, seolah ada perasaan ngeri dan penasaran yang merasuk menjadi satu. Tapi entah apa yang dia pikirkan saat itu, Lydia justru memilih untuk mendekatinya. Sebuah keputusan yang buruk bagi seseorang yang belum mengenal pasti tempat ini. Lydia terus menatap dan melihat figur itu, namun aneh. Sosok asing itu kemudian mengangkat tangan kanannya lalu menunjuk ke arah dirinya. Ya, figur itu benar-benar menunjuk dirinya seolah memberi sebuah pesan. Lydia terdiam lama, ketakutan, sebelum ia tersentak saat seseorang tiba-tiba menyentuh sendi baunya. Budia sudah berdiri di belakang Lydia sembari menatap Lydia dengan tatapan aneh. Dia khawatir karena tak kunjung melihat Lydia kembali. Wanita parubaya itu kemudian mengikuti kemana pandangan mata Lydia sebelumnya, tapi wanita itu tak menemukan apapun.
kecuali halaman kosong. Budi kemudian ingin bertanya kepada gadis itu, tapi wajah Lydia tampak pucat pasi seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Lydia pun melenggang pergi, lalu masuk ke dalam rumah setelah Lydia memastikan bahwa figur itu sudah menghilang. Pak Idris sedang mengelap salah satu meja dari bahan kayu jati murni peninggalan penghuni sebelumnya. Pria itu masih berpikir, kenapa perabotan sebagus ini bisa ditinggalkan begitu saja di rumah ini. Selain itu, jika ia memikirkan apa yang istrinya katakan, harga rumah ini memang terasa tidak masuk akal. Tapi pria itu mencoba menepis segala pemikiran janggal itu. Bagaimanapun, dia ingin memulai semua ini dari awal. Di tengah pemikiran liar mengenai rumah ini dan segala perabotan bagus yang ada di sini, Pak Idris tak sengaja membuka salah satu laci di balik meja kayu jati itu. Di sana, laki-laki parubaya itu menemukan sesuatu, sebuah figura antik dengan foto hitam putih. Pak Idris terdiam sejenak. Dia lalu mengambil benda itu dan melihatnya lekat-lekat. Dalam figura antik itu, Pak Idris melihat sebuah foto anggota keluarga terdiri dari pasangan suami istri dengan 3 anak perempuannya. Ya, setidaknya itulah yang Pak Idris lihat. Dari segi pose tampak tak ada yang aneh dari foto keluarga itu, kecuali kalau diperhatikan dengan seksama, garis wajah orang-orang yang ada di dalam foto tampak seperti orang yang berekspresi datar. Pak Idris hanya membatin dalam hatinya, apakah orang-orang ini adalah penghuni sebelumnya? Namun, kalau dilihat dari tahun kapan foto ini diambil, rasanya itu waktu yang sangat jauh dengan tahun sekarang, karena dalam foto itu tertulis tepat di bawahnya tahun 1923. Itu berarti jauh sebelum Pak Idris tinggal di rumah ini, dan mungkin saja rumah ini sudah berganti generasi. Pertanyaannya, siapa penghuni sebelumnya meninggalkan benda-benda ini? Entah kenapa hal ini menarik perhatian pria parubaya itu. Pak Idris kemudian kembali dan mengamati isi foto itu sekali lagi, dan di sana Pak Idris menemukan detail yang lain. Dia menemukan sesuatu yang tampak terasa janggal dalam foto itu. Dia melihat ada sesuatu yang tampak aneh, namun tak benar atau tidak kalau diperhatikan dengan seksama. Di belakang foto keluarga itu tampak ada sesuatu seperti siluet figur seorang wanita yang tampak melotot ke arah kamera. Rambut wanita itu panjang, menutupi sebagian wajah. Hanya saja, kenapa posisi wanita itu seolah dengan sengaja ditutupi oleh sebagian besar keluarga di dalam foto itu, entahlah. Pak Idris pada akhirnya memilih membawa foto itu dan menyimpannya ke dalam kamar miliknya, jauh dari siapapun yang bisa saja menemukannya. Di dalam kamar paling belakang, saat itu Lydia sedang menatap cermin di meja rias. Dia masih memikirkan apakah tadi dia benar-benar melihat figur seseorang tengah berdiri di bawah pohon beringin tua itu, atau semua itu hanya halusinasinya saja. Namun Lydia yakin kalau sosok itu memang ada di sana, dan seperti sedang menuju ke arah dirinya. Lydia pun bangkit dari tempat duduknya, lalu melangkah naik ke atas ranjang. Sejenak ia merasakan lembutnya ranjang peninggalan penghuni sebelumnya. Sejujurnya, tinggal di rumah baru ini tak terlalu buruk. Selain tenang dan jauh dari hiruk-pikuk orang, Lydia menemukan kenyamanan lain. Dia tak perlu berpura-pura untuk bersosialisasi karena rumah ini tak memiliki tetangga di kanan kiri. Hanya saja, entah kenapa, ada bagian di dalam rumah ini yang membuat dirinya sedikit merasa tidak nyaman. Lydia mencoba untuk memejamkan mata saat dirinya sedang tidur, sebelum tiba-tiba ia terbangun diikuti derit suara pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Lydia pun bangun, lalu melihat pintu terbuka itu yang menunjukkan gelapnya lorong rumah. Aneh, pikir Lydia, siapa yang baru saja membuka pintu yang sudah jelas-jelas dia tutup?
Lama, Lydia memikirkan hal itu. Tiba-tiba saja, dari arah samping lorong, entah dari mana datangnya, tiba-tiba dari gelap lorong, Lydia bisa mendengar suara gelak tawa anak kecil dengan pakaian lama tahun 60-an. Ia berlari dengan sepatu karet. Seketika, Lydia bangkit dari tempatnya. Lydia sempat berpikir jika itu adalah pekerjaan adiknya, Yusuf. Namun, setelah apa yang baru saja dia lihat, tampaknya itu memang bukan adiknya. Lydia pun berteriak, bertanya siapa yang baru saja melintas di depan kamarnya. Tapi aneh, tak ada jawaban yang Lydia dapat saat itu kecuali keheningan lorong rumah yang terasa kian sunyi. Lydia pun turun dari atas ranjang, lalu berjalan pelan menuju ke pintu. Namun, suasana rumah itu begitu hening, tak ada suara apapun. Lydia sempat melihat ke arah jam di atas meja yang menunjukkan pukul setengah 11 malam. Kini, dia bertanya-tanya dengan apa yang baru saja terjadi. Lydia melihat sekali lagi ke lorong rumah itu, namun ia tetap tak mendapati apapun berada di sana. Lydia kembali masuk ke dalam dan mengunci rapat-rapat pintu kamarnya. Di lorong yang gelap itu, Budia membawa lampu Petromax di tangannya. Dia berniat ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya sejenak. Saat wanita itu tengah menyusuri lorong tempat kamar Yusuf dan Lydia, dia merasakan sedikit perasaan yang aneh. Untuk ukuran dua kamar yang bersebelahan, seharusnya lorong itu tak sepanjang ini. Namun, Budia sedang tak ingin memikirkan hal itu. Malam itu, rupanya lebih sunyi dari biasanya. Tak terdengar suara binatang malam apapun di sekitaran rumah ini, hanya suara langkah kaki Budia yang terdengar menggema di sepanjang lorong. Sebelum tiba-tiba saja, Budia merasakan sesuatu seperti ada yang membuntutinya. Budia yang merasakan itu sempat berhenti. Ia sangat yakin kalau memang ada yang berjalan di belakangnya. Seketika, Budia berputar dengan cepat dan menyinari lorong itu dengan lampu Petromax yang dia bawa. Namun aneh, dia tidak menemukan siapapun berada di sana. Perasaan tidak nyaman tinggal di rumah ini kembali, dan semakin lama terasa semakin kuat, seolah-olah Budia dan keluarganya tak tinggal seorang diri di rumah ini. Untungnya, Budia berhasil sampai ke kamar mandi. Bagian kamar mandi di rumah ini memang bagian yang paling berantakan. Mungkin karena sudah lama tak pernah digunakan, terdapat dua bilik terpisah dalam bagian ruang untuk membasuh badan dan membuang kotoran. Budia lalu melangkah masuk ke bagian buang air besar. Ia berjongkok setelah membuka celana dalam dengan lampu Petromax yang tergantung di atas paku yang menancap pada tembok bagian dalam. Budia masih bisa merasakan perasaan tidak nyaman saat tinggal di rumah ini. Sebelum kerucuk dari arah samping, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sedang menuang air bak mandi. Budia yang mendengarnya kemudian mencoba memberanikan diri untuk bertanya siapa yang ada di sampingnya. Awalan hening, tak ada suara siapapun yang menjawab. Namun Budia yang penasaran kembali bertanya dengan nada suara yang lebih keras, "Sopo yo sing ono nang sebelah?" Masih terasa hening. Budia mulai hilang kesabaran. Ia bersiap untuk berdiri lalu membuka bagian pintu tempat ia membuang hajat, sebelum tiba-tiba siapapun yang ada di samping tempat itu menjawab, "Iki aku, Bu, Lydia." Budia terdiam sejenak. Suara itu memang terdengar seperti suara anaknya, Lydia. "Awakmu lapon, Duk? Bengi-bengi nang jeding." "Iki, Bu, membilas wajahku," jawab suara itu. Budia pun tak bertanya lagi. Sementara di kamar mandi yang berada di sampingnya, guyuran air terdengar semakin sering. Setelah Budia selesai dengan urusannya, ia lalu mengambil lampu Petromax itu kemudian keluar dari dalam bilik toilet untuk melihat Lydia yang masih mengguyur-guyur air. Namun, sejenak dia merasakan perasaan aneh. Entah kenapa rasanya ada yang salah. Maka Budia mengetuk pintu itu untuk memberitahu Lydia saat ini Budia sedang menungguinya di luar bilik kamar mandi. Namun aneh, Budia tak mendengar jawaban apapun dari dalam bilik kamar mandi. Merasa ada yang salah dengan semua ini, Budia lalu mengetuk pintu, berharap anaknya akan keluar dari sana. Disitulah keanehan kian terjadi, di mana saat Budia sedang mengetuk pintu, dengan sendirinya
pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Namun disinilah letak ketakutan Budia, di mana dia tidak melihat siapapun berada di dalam sana terkecuali Gayung yang sedang mengapung di dalam bak air batu yang menunjukkan riak bertanda bahwa ada yang baru saja menggunakan gayung itu. Tapi siapa? Budia pun melesat pergi meninggalkan tempat itu. Beliau bersiap untuk kembali secepatnya ke kamar. Dia yakin kalau dia tadi mendengar suara Lydia, tapi bagaimana mungkin gadis itu tiba-tiba menghilang begitu saja saat ia sedang memeriksanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin Lydia sudah kembali ke kamarnya? Entah. Namun yang jelas saat ini Budia sedang melangkah terburu-buru untuk cepat kembali ke kamarnya. Sebelum sesaat dari arah belakang terdengar sayup-sayup suara anak kecil yang sedang bersiul, Budia berhenti sejenak. Dia lalu mengarahkan lampu Petromax yang dia bawa ke lorong gelap itu. Namun tak ada siapapun di sana. Budia kembali melangkah lebih tergesa-gesa lagi. Anehnya, siulan itu terus dan terus terdengar menggema di sepanjang lorong, membuat Budia diselimuti perasaan yang semakin takut. Apa ini? Dan kenapa ini menimpa dirinya? Budia terus berjalan cepat, berusaha mengabaikan suara siulan itu, sebelum tiba-tiba sesaat ketika Budia akan melintasi kamar Yusuf anaknya dari arah samping pintu tempat kamar Yusuf berada. Tiba-tiba derit suara pintu terdengar. Budia terdiam sejenak menatap ke arah kamar itu. Suara siulan itu seketika tiba-tiba lenyap. Wanita itu kemudian mendekat untuk memeriksa keadaan anaknya yang ada di dalam kamar. Untungnya saat itu Yusuf sedang terlelap dengan posisi tidur paling nyenyaknya. Merasa tidak ada yang aneh dengan anaknya, Budia bersiap menutup kembali pintu itu saat tiba-tiba Yusuf yang sedang tidur kemudian bangun lalu duduk menatap ke depan. Budia termangu sejenak. Dia bingung apakah Yusuf anaknya itu sedang mengigau. Tak berselang lama, Yusuf kemudian tertawa. Suara tawa bocah itu terdengar mengerikan. Hal ini sempat membuat Budia takut sebelum bocah itu dengan ganjil menoleh menatap Budia yang sedang berdiri di muka pintu. Tak berselang lama, bocah itu menunjuk tepat ke arah Budia. Budia yang tidak mengerti maksud dari anaknya ini kemudian menoleh berbalik melihat apa yang ada di belakangnya. Saat itulah wanita parubaya yang malang itu mendengarnya dengan jelas jeritan suara anak-anak yang mengejutkan dirinya. Minggato, teko maiki, pergi dari rumah ini. Lampu Petromax yang dibawa oleh Budia seketika jatuh dan menghantam lantai hingga pecah, membuat lorong itu mendadak menjadi gelap total. Namun Budia tidak akan pernah lupa saat-saat terakhir sebelum cahaya Petromax itu lenyap. Ia sempat melihatnya, wujud anak-anak kecil yang mungkin seumuran dengan Yusuf. Mereka tengah berdiri sembari memeluk kepalanya yang buntung. Seluruh kepala anak-anak itu menyeringai tepat ke arahnya. Pagi itu, pasar tampak ramai. Budia sedang berdiri memandang ke arah sepotong kepala ikan yang baru saja dipotong oleh penjualnya. Sorot mata wanita itu kosong. Ia masih terbayang-bayang sosok anak-anak kecil yang dia lihat menyeringai ke arahnya dengan kepala di tangan mereka. Apakah itu nyata? Budia masih tidak begitu yakin, karena sesaat setelah melihat anak-anak itu terdengar langkah kaki Pak Idris datang karena mendengar suara pecahan dari lampu Petromax. Pak Idris kemudian bertanya, namun Budia memilih untuk menyimpan semuanya sendiri. Apa tuh, Bu? Gak biasa nih Ibu gak ngomong apa-apa pas beloncong ini. Tanya Lydia khawatir. Ya, Budia hanya tersenyum lalu kembali melanjutkan aktivitasnya di pasar yang kian ramai itu. Di rumah, Pak Idris sedang mendorong dan memasang beberapa perabotan berat. Beberapa kali suara dari perabotan-perabotan yang digeser terdengar, sementara di dalam ada Khair yang masih bayi sedang tertidur dengan lelap. Ketika ke pasar, Budia sudah menitipkan Khair pada suaminya. Disinilah kejadian aneh terjadi saat Pak Idris sedang fokus memasang bagian bawah meja yang membuatnya tidak seimbang. Sejenak dia seperti mendengar suara pintu terbuka. Pak Idris berhenti sejenak lalu berteriak, "Dek, awakmu masih mulai?"
Namun nih, tak ada jawaban apapun. Pak Idris pun terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah pintu rumah. Tapi anehnya, tampak pintu depan masih tertutup rapat seperti sebelumnya. Lalu, dari mana suara pintu tadi terdengar? Merasa ada yang janggal, laki-laki itu berdiri lalu menoleh. Ia dapati kalau saat itu pintu kamarnya sedang terbuka. Padahal sejak tadi bukankah Pak Idris sendiri yang menutupnya? Karena Khair saat ini sedang tidur di dalam sana. Ragu dengan firasatnya, Pak Idris memanggil nama anaknya Yusuf. Namun lagi-lagi tak ada suara yang menjawabnya. Pak Idris kini berdiri di muka pintu kamar. Ia sempat menoleh ke arah belakang, tempat lorong rumah yang panjang. Tak ada siapapun di sana kecuali dirinya sendiri. Namun, kenapa pria itu baru menyadari kalau rumah ini terasa begitu lenggang, begitu kosong, begitu mencekam? Dia melihat ke dalam kamarnya, tempat ranjang tua dengan pelapis kain gorden yang tipis yang melindungi Khair dari nyamuk dan serangga. Pak Idris bisa melihat bayi mungil itu masih tertidur di sana terlelap tanpa ada siapapun. Lalu bagaimana pintu ini bisa terbuka seperti ini? Pak Idris pun kembali menutup pintu. Setelah memastikan Khair anaknya masih berada di dalam sana, pria parubaya itu pun berniat kembali dan mendorong bagian lemari agar menjauh dari ruang utama. Namun, baru beberapa saat Pak Idris berjalan, suara pintu terbuka kembali terdengar. Pak Idris berdiri di sana, memandang lurus bagian pintu terbuka itu, lalu menyadari kalau ada yang aneh sedang terjadi di sini. Sejujurnya, Pak Idris bukanlah orang yang percaya dengan hal-hal supranatural. Namun tak kenapa, pada pagi ini bulu kuduknya sempat merinding luar biasa. Pak Idris kembali menutup pintu, memastikan bahwa bagian engsel dari pintu kamarnya tak rusak. Setelah dia pastikan bahwa tidak ada yang salah dengan bagian pintu itu, ia kembali. Namun disinilah hal yang semakin membuat Pak Idris bingung terjadi. Sesaat ketika pintu itu tertutup, tiba-tiba saja tepat dari dalam kamar Pak Idris bisa mendengar suara itu dengan jelas. Suara saat kret pintu diikuti suara seorang perempuan. Suara itu sempat terdengar di telinga Pak Idris. Dia suka sama anak kecil. Pak Idris yang tersentak di tempat ia berdiri seketika membuka pintu dengan keras. Diikuti suara Khair yang kemudian menangis menjerit. Tiba-tiba membuat Pak Idris benar-benar kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Suara siapa yang baru saja ia dengar, dan kenapa Khair tiba-tiba saja terbangun seperti ini? Namun sekali lagi Pak Idris tak melihat siapapun berada di sana kecuali dirinya seorang diri yang ada di rumah ini. Siang itu pun menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Pak Idris. Budia sudah kembali dari pasar. Wanita itu langsung pergi ke dapur setelah meminta Lydia untuk menjaga Khair. Setelah Pak Idris menjaganya sejak pagi, bagi wanita itu rumah ini sudah berbeda. Ada bagian yang menakutkan tinggal di sini dengan dirinya. Namun wanita itu masih diam. Ia belum siap untuk membagi apa yang sudah dialami. Suaminya pun bukan tipikal orang yang percaya dengan hal seperti itu. Akan menjadi perdebatan yang keras untuk mereka menerima ini. Apalagi mereka sudah tak punya cukup banyak uang untuk pindah dari tempat ini. Tak ada pilihan lagi. Saat Budia mulai memasak air, sementara dirinya menemui sayur di dapur yang berada jauh di belakang rumah, samar-samar pandangan mata Budia melihat ke arah kebun yang ditumbuhi semak belukar dengan pohon-pohon jambu yang tak kenapa tempat itu terlihat begitu gelap dan juga lembab. Ada kengerian yang Budia rasakan setiap kali dia melihat jendela yang langsung menghadap ke sana. Untuk itulah Budia memasang gorden putih guna menyamarkan pemandangan itu. Saat dirinya mulai memotong wortel yang ada di atas talenan, tiba-tiba samar-samar Budia bisa merasakan jika saat ini tepat
tepat di belakangnya, dia merasakan seseorang sedang berdiri bernafas tepat di bagian batang lehernya. Nafasnya teratur namun dingin. Ia tak bersuara, tak juga berkata apapun, cukup membuat wanita itu terdiam tak bergerak. Hentakan pisau di tangannya mulai melambat. Sementara perasaan dingin kian Budia rasakan. Bagian dirinya yang lain ingin ia menoleh dan melihat siapa yang ada di belakangnya, tapi bagian dari dirinya yang lain menolak. Sementara dari lorong, suara tangisan Her anaknya terdengar samar. Budi dengan nafas memburu meletakkan pisau itu. Ia sudah memutuskan untuk melihat sembari bibirnya mengucap doa-doa yang dia tahu. Namun saat wanita itu menoleh dan melihat siapa yang berdiri di belakangnya, wanita itu terdiam. Dia tidak menemukan keberadaan siapapun kecuali wajahnya sendiri yang terpantul dari cermin yang ada di dapur. Sejenak Budia bisa bernafas lega sebelum dia menemukan wajah anak kecil sedang bersembunyi di balik sekat tembok dapur. Setelah tersenyum ke arahnya, anak itu berlari ke semak belukar yang ada di halaman belakang. Budia semakin yakin, ya, kalau ada sesuatu yang mendiami rumah ini, sesuatu yang berhubungan dengan figur dan sosok anak-anak itu. Siapa anak-anak kecil itu? Malam itu, setelah semua orang berada di kamar masing-masing, Lydia sedang bersiap untuk menyusun buku-bukunya. Dia akan pindah ke sekolah yang tak jauh dari sini. Semua sudah dia persiapkan, termasuk berkenalan dengan orang-orang baru. Saat Lydia sedang menyusun buku, dia menemukan suatu kertas yang digulung di balik sekat lemari kecil. Lydia yang penasaran dengan hal itu kemudian mencoba meraihnya, namun karena impitan lemari yang terlalu mencorok ke dalam, Lydia mendorong bagian luar dan mengambil kertas itu dari sana. Pada awalnya, gadis itu mengira kalau kertas itu hanya bagian pengganjal agar lemari buku itu seimbang, namun ada yang aneh pada warna kertas yang tampak lebih kuning dan kusam kalau dibandingkan dengan kertas biasanya. Maka ia membuka lembaran-lembaran itu yang terdiri dari 3 lembar. Lydia menatap lembar pertama dan ia langsung dibuat bingung dengan maksud serta isi dari gambar kertas itu. Terdapat aksara Jawi dengan bentuk seekor lembu yang ditusuk dengan tombak. Darahnya pun membentuk sebuah aksara. Aneh batin Lydia saat melihatnya. Pada kertas kedua, terdapat binatang babi masih dengan aksara Jawi yang menggambarkan kalau binatang itu sedang disembelih oleh seseorang. Di bawahnya ada bagian aksara yang lebih sulit untuk dibaca, namun tidak ada yang lebih mengerikan bagi Lydia selain apa yang ia temukan pada kertas terakhir. Lydia melihat seorang wanita tak berbusana yang diikat dengan bagian batang leher digorok membentuk aksara Jawi yang mengerikan. Saat melihat itu, sejenak Lydia bisa mendengar suara gelak tawa dari perempuan-perempuan yang tiba-tiba muncul di telinganya. Lydia pun tersentak. Dia menoleh ke belakang dan mengamati suasana kamarnya yang mendadak terasa ramai namun mencekam. Lydia merasa kalau tadi di atas ranjangnya ada 3 anak perempuan sedang duduk di sana memandanginya dengan senyuman yang aneh dengan batang leher berlumuran darah. Lydia kemudian kembali melipat kertas-kertas itu, meletakkannya begitu saja di atas meja. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tak menyenangkan di balik gambar-gambar itu. Bahkan setelah apa yang terjadi, Lydia tak bisa berhenti mengatur nafasnya. Hari kian bertambah malam. Dia masih membuka mata, tak bisa tidur. Di sampingnya, Pak Idris juga tampak masih terjaga. Ada yang ingin Budia katakan kepada suaminya, namun tersendat bahwa dia tak enak hati kalau ia mengatakannya. Mungkin suaminya akan mengatakan kalau Budia terlalu terbawa suasana rumah ini, atau yang lebih buruk, suaminya akan menilai kalau Budia adalah orang yang penakut. Namun apapun itu, Budia masih diliputi keraguan. Sementara Pak Idris masih memikirkan kejadian siang tadi. Perlukah dia menceritakan hal itu kepada istrinya? Laki-laki itu pun memutuskan untuk keluar sekedar menyesap rokok yang ia miliki. Dia berharap Budia bisa tidur lebih dulu.
Saat Pak Idris sedang duduk di ruang tengah, menyesap sebatang rokok, ia mengambil foto yang dia temukan tempo hari sekali lagi. Entah kenapa, dia masih penasaran dengan sosok wanita yang bersembunyi di antara satu keluarga besar. Kenapa foto ini diambil dengan cara seperti ini, meskipun hal ini sebenarnya tak begitu berguna bagi hidup Pak Idris, namun ia masih saja tak bisa melupakan kejanggalan ini. Saat itulah manakala ketika jarum jam menunjukkan pukul tengah malam dan Pak Idris masih menyesap satu batang terakhir, dia dikejutkan dengan satu tut senada piano yang entah ditekan oleh siapa. Pria itu menoleh, melihat sekitar, wajahnya kebingungan. Dia yakin mendengarnya. Pak Idris berdiri menatap alat musik itu yang memang sengaja dia letakkan di sudut ruang tengah atas permintaan Lydia anaknya. Ketika pria itu berjalan mendekati alat musik itu, ia menatapnya dan memastikan bahwa apa yang baru saja dia dengar tak berasal dari sini. Sesekali, ia menekan tuts pada piano, menimbulkan suara yang memecah keheningan malam itu. Saat Pak Idris merasa yakin bahwa piano ini tak mengalami kendala apapun, termasuk apa yang dia pikir bahwa alat ini rusak, Pak Idris berniat meninggalkan ruang tengah. Ia ingin segera masuk ke kamarnya. Namun sesaat setelah langkah kakinya bergerak beberapa langkah dari sudut mata Pak Idris, ia menangkap sesuatu seperti seseorang saat ini sedang duduk di atas kursi kecil tempat alat musik piano itu berada. Pak Idris ketika menoleh, namun sekali lagi sosok itu lenyap begitu saja, seolah Pak Idris merasakan kalau ia terlalu lelah dengan apa yang terjadi pada hari ini. Mungkin saja pikirannya sedang kacau sehingga menciptakan visual-visual yang terasa janggal. Pak Idris pun berniat kembali sebelum ia melihatnya. Ya, dia melihat seorang wanita dengan gaun putih yang terasa familiar dalam ingatannya. Pak Idris pernah melihatnya. Namun di mana? Di mana sosok itu berdiri menatap Pak Idris dengan sorot mata kosong. Ia mencoba berbicara kepadanya, namun Pak Idris menyadari sesuatu yang tidak akan dia percaya. Bagian batang lehernya tergores dengan berlumuran darah. Sosok itu mencoba bicara. Sebelum berteriak tanpa satu suara pun yang keluar, ia mencoba mencengkram Pak Idris, namun Pak Idris yang kepala takut hanya tersungkur. Karena tak berselang lama, sosok itu menghilang begitu saja. Namun, figura foto yang Pak Idris bawa terjatuh di atas lantai dan menimbulkan suara pecahan kaca yang terdengar menggema di ruangan ini. Pak Idris terdiam sejenak, menyadari kalau di balik foto dalam figura itu ada kertas yang terlihat aneh. Sebuah kertas berwarna kekuningan kusam. Pak Idris pun meraihnya lalu membukanya sejenak. Di sana dia menemukan sesuatu, sebuah gambar yang dibuat dengan aksara Jawi, gambar wanita dengan satu kaki terlihat bengkok. Pak Idris menyadari kalau itu adalah Buhul. Pak Idris yang secara kebetulan bisa membaca aksara itu sontak melafalkannya, dan dalam kalimat itu terdapat arti, "Aku tidur di sini, di ruang yang tak bisa dilihat oleh mata. Bangunkan aku, dan semuanya akan berjalan dengan semestinya." Saat membaca hal itu, Pak Idris menyadarinya di hadapannya puluhan, mungkin lebih banyak lagi. Ia melihat anak-anak dengan berbagai usia berdiri dengan pakaian kuno berwarna putih kusam. Mereka menatap Pak Idris, menjerit tanpa suara, dan mereka menyebut sesuatu terdengar seperti "Ut." Sayangnya, setelah itu mereka lenyap. Siapa Ut yang mereka maksud? Selesai. Oh, luar biasa. Simple Man itu kisahnya horor itu gigit banget ya, dark banget ini. Dan saya aslinya, ini bukan gimmick. Ketika saya bawain itu benar-benar kayak capek, kayak ada yang pokoknya nggak nyaman dan kayak nggak nyampe suara saya. Tapi nggak tahu ya apa namanya, itu akibat apa, mungkin kecapean atau apa. Tapi
beda, asli beda banget sih. Bawain kisah Simpleman kali ini buhul dan entah faktor apa, tapi yang pasti kisahnya keren banget sih. Horornya ini dapet banget ya. Dan salah satu yang paling horor kalau menurut saya adalah scene dimana ibunya di kamar mandi tuh. Nggak tahu, mungkin teman-teman banyak sih yang lebih horor ya di dalam kisah barusan tuh, kayak yang bapaknya ngelihat bapaknya ngelihat anak-anak kecil itu terus kepalanya putus, dan si Lydia juga ya. Tapi nggak ngerti kenapa menurut saya tuh pasin ibunya itu di kamar mandi, terus siapa? Lydia ngapain? Cuci muka. Tapi ternyata nggak ada. Kalau kata saya lebih horor banget ya, keren banget. Dan jadi juga endingnya ini kan bukan gantung teman-teman, tapi memang seperti ini sih salah satu gaya menulis Simpleman. Tapi saya pribadi memang berharap ada kelanjutannya, dan sebenarnya misteri apa sih di dalam rumah keluarga Pak Idris itu. Dan ya itulah ya pentingnya komunikasi. Jadi Pak Idris melihat sesuatu diem, ibunya istrinya ngelihat sesuatu diem, anaknya sama diem. Jadi sebenarnya mereka sama pengen cerita cuma nggak enak. Jadi memang komunikasi di keluarga, di dalam satu keluarga itu penting banget, apalagi sudah menyangkut hal-hal yang mungkin akan membahayakan keselamatan. Itu ya, keren banget kisahnya. Terima kasih kepada Simpleman sekali lagi atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan kirimannya bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.